Kita ke Amin. informasi lainnya. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bekasi tewas mengenaskan dalam rumahnya. Kepala korban diduga dihantam dengan tabung gas LPG oleh sang suami yang kini buron. Warga Keranggan Kulon Jati Sampurna Bekasi tak menyangka nasib seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun berujung begitu tragis. Bahkan suami yang diduga bertanggung jawab atas tewasnya korban juga belum diketahui rimbanya. Pelaku yang diduga menghantam kepala korban dengan tabung gas melon itu langsung kabur meninggalkan lokasi. Menurut penyidik Polres Metro Bekasi yang melakukan olah TKP, korban diduga dianiaya saat sedang tidur. Mirisnya peristiwa itu terjadi di hadapan kedua anak korban yang masih balita. Anaknya teriak-teriak, nangis, minta tolong sama mamahnya dibangunin nggak bangun-bangun katanya. Jam berapa itu Pak? Itu jam 2-an kira-kira ya. Tadi pagi ya, jam 2 Tadi pagi ya? jam 2 pagi ini. Nauzubillahi min dzalik, semoga pelaku segera tertangkap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ustaz, saya tidak ingin membahas peristiwa keji tadi karena itu sudah jelas tindakan yang melanggar hukum dan juga pidana gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana agar kita bisa mewujudkan keluarga kita yang sakinah, mawadah dan juga warohmah sesuai dengan doa yang dilantunkan dalam ijab qabul. Ya, memang tujuan dari pernikahan sesungguhnya memang dawamul isyrah. Artinya kita menginginkan hubungan yang baik, bahkan bukan saja hidup di dunia, tapi bahkan sampai nanti kita di akhirat gitu ya. Dan seorang menikah bukan saja hanya untuk melegalkan hubungan biologis ya, tapi jauh lebih dari itu mengikuti sunnah Rasulullah, niat ibadah. Ini kalau diawali dari yang seperti ini ya, artinya niatnya karena Allah, niatnya ibadah, niatnya misalnya following the prophet way ya, mengikuti cara Rasulullah SAW dan bahkan para anbiya, mereka secara umum juga melakukan pernikahan. Nah, kalau berangkat dari niatan salihah, artinya niat yang benar, kemudian juga ada perintah Nabi, misalnya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, pada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, kemudian juga ada di dalam ayat dikatakan mu'asyara bil ma'ruf, ya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan cara yang baik, ya dengan cara yang ma'ruf, berikan nafkah lahir batin, ya. Dan kalau di dalam surat An-Nisa ada ayat yang menyebutkan tentang memukul istri, tapi kalau kita lihat ayat yang pertama fa'idhuhum wahjuruhum fil madaji', kemudian wadribuhum, pukul. Nah, ternyata ini tidak diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh baginda Nabi SAW. Karena beliau berkatanya baik, berbuat baik ya. Saat ditanya kepada istri beliau, kapan sih keadaan yang nyaman atau mengenakkan bersama Rasulullah, dikatakan bahwa semua keadaan bersama Rasulullah adalah menyenangkan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mendidik, tapi juga tanpa dengan cara yang halus, tanpa kekerasan ya. Dan saat kita melakukan yang terbaik untuk keluarga, insya Allah keluarga ini juga akan menjadi keluarga yang baik. Ya, kalau dari kejadian tadi, apalagi dilakukan di depan balita, sesungguhnya sangat banyak pasalnya yang terjadi ya, karena sesungguhnya seorang kepala rumah tangga itu ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Dia malah melakukan itu di depan anak-anaknya sampai menjerit-jerit. Ini sesungguhnya dia sedang mewariskan akhlak yang buruk juga kepada keturunannya. Itu na'udzubillah, sudah qatlun nafsi, sudah membunuh, merupakan kabair, juga mewariskan sesuatu yang buruk itu kepada anak keturunannya. Dan bukan gak mungkin itu akan direkam, dan mungkin ada semacam traumatik ataupun nantinya dia, na'udzubillah, kita doakan mudah-mudahan tidak seperti itu ya, anak-anaknya kemudian tidak mencontoh atau meniru kelakuan buruk yang dilakukan oleh orang tuanya.
Ya, nauzubillah min dzalik. Inilah memang pentingnya kesiapan mental dan juga kedewasaan ya Ustaz ya sebelum akhirnya memutuskan untuk berumah tangga.